Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin sedikit dulu diawali dengan pantun. Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memulai diseminasi hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Pademangan Barat 01 Ibu Juningsi SPD. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Pademangan Barat 01. Yang terhormat Dewan Guru SDN Pademangan Barat 01. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena hari ini kita semua berkumpul di ruang guru dalam acara diseminasi budaya positif SDN Pademangan Barat 01. Selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya, dan kita selaku umatnya semoga selalu istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Pembacaan doa. 5. Diseminasi aksi nyata. 6. Penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai dulu dengan acara pembukaan. Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi nan berlimpah. Supaya acara menjadi berkah, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kita akan meniti ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Herni MPD. Dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baiklah, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 01 kepada Ibu Juningsi SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP Angkatan 9
Hidayah, Ibu Lia Yulia, Bapak Sudiartono, dan Ibu Nurita Rahmawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pademangan Barat 01. Yang saya hormati Bapak Ibu Teknik SDN Pademangan Barat 01. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif SDN Pademangan Barat 01 yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para pengikut perjuangannya. Bapak Ibu yang terhormat, saya selaku Kepala SDN Pademangan Barat 01 sangat bersyukur atas berhasilnya CGP Angkatan ke-9 yang telah melewati seleksi, kemudian sekarang sedang menjalani pelatihan. Saya memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada CGP Angkatan ke-9. Sebagai bentuk dukungannya adalah saya memberikan semangat, memberikan dukungan semangat bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Selama ini mungkin Bapak Ibu tidak dibebani dengan begitu banyak tugas yang harus sampai dikerjakan sampai malam, karena kita juga sudah dibebani tugas dengan tugas kita sehari-hari sebagai pendidik. Kemudian kita harus juga melaksanakan mengerjakan administrasi, kemudian pembimbingan dan kegiatan lain yang begitu banyak kita laksanakan di sekolah. Terakhir kita sudah melaksanakan ANBK dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya mengapresiasi ini semua kepada teman-teman yang sudah begitu banyak membantu dari awal hingga berakhirnya pelaksanaan ANBK. Kepada Bapak Ibu guru yang belum mengikuti seleksi CGP, masih dibuka kesempatan untuk mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-11. Diharapkan semuanya menjadi guru penggerak, karena begitu banyak benefit yang akan didapatkan, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait pembelajaran yang tidak biasa, karena pada CGP itu begitu banyak tugas kepemimpinan, kemudian inovasi, kreativitas yang nanti di masa depan akan sangat kita butuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan CGP, saya dorong, saya motivasi untuk segera mendaftarkan pada program CGP Angkatan ke-11. Bagi CGP Angkatan ke-9 ini adalah sudah berjalan beberapa bulan. Saya memberikan motivasi yang luar biasa, Jadi Bapak Ibu selama ini sudah melewati berbagai macam tugas yang harus segera dilaksanakan, tugas yang harus segera disetorkan, karena CGP ini betul-betul harus ada disiplin waktu yang ketat, Jadi jangan sampai menunda pekerjaan begitu ada tugas dari PP, kemudian harap segera mengerjakan tindak lanjut supaya antara tugas kedinasan dengan tugas CGP itu tidak timpang tindih, Jadi semuanya harus berjalan. Semoga saya doakan semoga Bapak Ibu CGP Angkatan ke-9 dapat melewati ini semua hingga akhir program CGP Angkatan ke-9 dan mendapatkan
mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ya, sebagai modal Bapak Ibu dalam action di kelas, ya, agar pembelajaran. Kalau sekarang kita tugas guru itu adalah bagaimana supaya anak-anak dapat kreatif. Nah, sebelum anak-anaknya kreatif, berarti kan gurunya dulu yang harus kreatif. Dan di dalam CGP itu semuanya diberikan, semua materinya itu diberikan, dari kepemimpinan sekolah, kemudian inovasi, kreativitas gitu, ya. Jadi saya sangat mendukung program ini, dan dalam diseminasi ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung keberhasilan acara ini. Semoga semua mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas motivasi dan dorongannya untuk teman-teman kita yang mengikuti CGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, kita meniti acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Samsul Bahri. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah SD Barat 01, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Bidang Kesiswaan dan Bidang Kurikulum, Dewan Guru, beserta staf karyawan, marilah sama-sama kita berdoa untuk acara diseminasi SD Barat 01 ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari mudah-mudahan kepada Bapak Ibu CGP yang sedang melaksanakan tugasnya, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, marilah kita mulai doa ini dengan sama-sama mengawali dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 Allahumma amin. Semoga yang tadi kita bacakan oleh Pak Ustadz diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, inilah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh tim CGP Angkatan 9 dari SDN Pademangan Barat 01. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya kita di sini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, khususnya yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam marilah kita selalu tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa diakui sebagaimana dan nantinya di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Junaisi,
kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, pada yang terhormat seluruh guru SDN Paduan Bangka 01, khususnya yang hari ini ada di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif SDN Pademangan Barat 01. Marilah untuk memulai acara pada hari ini, saya di sini sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Tapi sudah kenal semuanya Bapak Ibu ya? Nah, Oh iya, karena sudah kenal semuanya, berarti nggak usah perkenalan. Karena sebelum kita melakukan diseminasi, pastinya tak kenal maka tak sayang. Baiklah, hari ini karena waktunya sudah agak siang, kelihatannya semuanya sudah agak lesu ya, lemes ya, lapar juga. Oh iya, kita berolahraga dulu Bapak Ibu, ya, supaya semuanya anggota badan kita, kaki, tangan semuanya segar kembali dan bisa mengikuti diseminasi nanti dengan semangat. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. oke siap. Baiklah, untuk bagian ini nanti ada ahlinya, yaitu teman saya di sini, yaitu Ibu Lia. Dia akan memimpin speaking pada siang hari ini. Kepada Ibu Lia, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Taul. Ini dilakukan sambil duduk aja Ibu ya, sambil lihat videonya kita ikutin gerakannya. Ya, terima kasih semuanya. Pahanya udah pada pedes apa belum? Alhamdulillah. Nanti kalau pahanya udah pedes, berarti udah semangat ya Bapak Ibu ya. Supaya semuanya fokus Bapak Ibu, mungkin silahkan boleh sambil minum atau makan snacknya silahkan. Marilah kita pada hari ini langsung saja kita akan memulai diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Pada hari ini, sebelum kita mengenal budaya positif itu seperti apa, Bapak Ibu bisa perhatikan yang di depan ini adalah konsep utama dari modul budaya positif.
Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang sering ikut pelatihan, jadi kenal atau hafal dengan konsep utama ini. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya, silahkan perhatikan ke depan. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu sekarang lebih sering kita kenal itu dengan perubahan kayak kurikulum. Kurikulum kita sekarang ada yang baru, namanya kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Merdeka. Kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Dilanjutkan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir di sini nanti adalah segitiga restitusi. Itu adalah konsep utama untuk modul budaya positif. Di sini kita akan mulai membahas satu persatu. Pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sekolah kita pastinya sudah mulai menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah dimensi dari pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu udah biasa menyanyikannya bersama anak-anak ya Bapak Ibu ya. Ya, lebihnya seperti apa Bapak Ibu bisa? Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri. Ini udah hal yang biasa. Hanya kita lanjutkan lagi. Baiklah, ini adalah pembelajaran yang baru saya belajar pada program calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya itu belajar tentang disiplin positif. Oleh sebab itu saya merasa disiplin positif ini sangat bermanfaat untuk anak-anak di kelas kita semuanya. Makanya saya di sini kepingin mengimbaskan atau berbagi tentang ilmu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, maka disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu arti dari disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita semuanya berharap anak murid kita semuanya itu bisa menjadi seorang murid atau seorang anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Makanya di sini disiplin positif itu memang sangat penting sekali kita diterapkan kepada anak kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu yang tanpa seorang ancaman maupun. Sebelum saya mempelajari disiplin positif, saya itu menyadari bahwa ternyata setiap saya mengajar selama ini banyak kekurangan. Contohnya di sini. Di sini mungkin kita sering melakukan kadang sebuah sokokan atau yang biasa kita bilang itu hadiah. Ternyata hadiah itu juga kurang baik. Itu kalau dilakukan sekali dua kali mungkin bisa membuat perubahan untuk anak. Tapi untuk berkelanjutan itu tidak ada. Karena yang namanya kesadaran anak itu lahir dari dalam dirinya. Nah, begitupun ancaman. Ancaman apalagi hukuman itu juga kurang sesuai dalam pembelajaran kita di kelas. Itu tidak akan menciptakan sebuah disiplin positif, tapi akan menghasilkan sebuah disiplin yang negatif karena banyak kekurangan. Baiklah, lanjut. Nah, ini adalah cara disiplin positif yang perlu kita lakukan dengan berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu semuanya itu di sini hidup itu memiliki kebutuhan dasar. Semuanya itu didorong oleh 5 hal ini. Yang pertama yaitu bertahan
bertahan hidup. Kita makan itu untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan kita. Jadi tidak hanya kita ya, pastinya anak juga memiliki kebutuhan dasar ini, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak membutuhkan kasih sayang di rumah dan di sekolah, juga membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Penguasaan, di sini tidak hanya guru, anak juga pasti memiliki penguasaan atau kelebihan-kelebihan sendiri masing-masing. Lanjutkan, yaitu kebebasan. Kita sebagai guru harus mengurangi yang namanya pengekangan kepada anak-anak kita, karena anak peserta didik kita itu semakin dikekang itu bukan semakin nurut, tapi akan melahirkan jiwa berontak yang berbeda. Kita lanjutkan yang terakhir di sini dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Sebenarnya ini yang paling sering kita gunakan untuk membuat orang itu sadar atau mengikuti kita. Kesenangan, yaitu kebutuhan dasar manusia yang paling sering diikuti oleh manusia. Manusia itu seringnya mencari kesenangan. Setelah bisa bertahan hidup, kesenangan. Baiklah, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Ya, Bapak Ibu di sini memiliki motivasi semuanya kan ya untuk menjadi guru. Ya, begitu menurut saya. Begitu pun seorang peserta didik atau murid kita, semuanya itu memiliki motivasi. Contohnya di sini. Salah satu motivasi yang ada di contoh ini itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah motivasi ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini yang tadi saya sampaikan di depan. Memang yang namanya hukuman itu bisa membuat disiplin, tapi bukan disiplin yang positif, tapi disiplin yang negatif. Itu karena dia hanya mengikuti perintah itu atau aturan karena takut. Baik, yang selanjutnya di sini adalah mendapatkan imbalan. Anak nurut, anak murid kita itu mengikuti pembelajaran yang baik, tetapi hanya untuk mendapatkan imbalan. Itu pun kurang sesuai, karena itu termasuk bukan disiplin positif. Baik, yang selanjutnya itu contohnya itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang salah satu contoh yang menjadikan motivasi anak, tetapi adalah salah satu dari disiplin positif. Semoga kita semuanya bisa melakukan ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kenapa kita semuanya berusaha untuk menyadarkan seseorang itu dari dalam? Karena kalau yang namanya dari luar itu kebanyakan adalah paksaan ataupun sementara. Bapak Ibu pastinya sudah lebih berpengalaman karena sudah bertahun-tahun bersama murid, sudah menangani murid seperti A, B, C, D, udah macam-macam. Nah, Bapak Ibu pasti sudah merasakan di sini namanya anak itu banyak yang disiplin, tetapi kebanyakan itu untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, mulai saat ini, mari Bapak Ibu kita semuanya belajar memulai perubahan, yaitu dengan menanamkan atau membuat murid kita itu sadar itu dari dalam dirinya sendiri, yaitu dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Karena setiap anak itu pada hakikatnya itu memiliki seperti tadi saya sampaikan 5 kebutuhan dasar. Kita sebagai guru baiklah, setelah semuanya udah paham motivasi perilaku manusia. Baik, kalau sudah, nah di sini kita lanjutkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Semua Bapak Ibu sudah paham semua kan motivasi perilaku manusia seperti ini? Baik, kita lanjutkan yuk. Nah di sini Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini contohnya gagal. Sudah seperti yang tadi ya, hukuman dan penghargaan. Ini adalah kurang sesuai karena termasuk ekstrinsik dari luar dan hanya akan bersifat sementara. Baiklah lanjut.
konsep disiplin dengan identitas sukses atau yang lebih dikenal yaitu dengan cara yang positif, dan ini akan bertahan lebih lama, biasanya seumur hidup karena tidak terlupakan. Baiklah, yang pertama yaitu konsekuensi. Kita sudah tidak menggunakan yang namanya hukuman, tetapi namanya konsekuensi. Konsekuensi itu lebih tepatnya itu biasa kita bilang itu bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu restitusi. Di sini contoh dari konsekuensi yaitu di sini itu meningkatkan dari penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk perbuatan kesalahan. Ini contoh-contoh hasil dari konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi itu lebih bagus lagi, yaitu murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu di sini, apakah sudah kenal dengan restitusi? Kenal apa nggak dengan restitusi? Belum ya? Baik, karena belum, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan pengertian dari restitusi yaitu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kalau kita mengerti tentang artinya kadang masih kurang paham ya Bapak Ibu. Sekarang tuh ciri-cirinya aja biar kenalan ya Bapak Ibu. Ciri-ciri dari restitusi, satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika seorang salah, kita jangan langsung memfonis, nih kamu salah kayak ini harus kayak ini, itu tidak. Tapi kita berikan penawaran. Kalau kamu melakukan seperti ini, alangkah baiknya harus bagaimana? Ketika anak itu sendiri yang beri jawaban, berarti dia akan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya itu menuntun untuk melihat dalam diri. Kita tanyakan, menurut kamu itu salah apa enggak? Kalau dia masih, kadang ada anak yang merasa saya nggak salah, dia tetap bersikukuh tidak salah. Biasanya kalau seperti itu dan anaknya memiliki alasan, makanya kita harus juga mendengarkan alasan dari anak. Selanjutnya itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut itu fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada materi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Ya, Bapak Ibu sekarang udah mengenal tentang restitusi kan ya? Nah, alhamdulillah. Baik, lanjut. Ya, perbedaan. Di sini kita akan, Bapak Ibu tadi udah, kalau hukuman udah kenal dari dulu, konsekuensi juga semua udah kenal dari dulu. Nah, di sini restitusi yang baru. Inilah perbedaannya Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, dari sini yang paling menonjol dari perbedaannya adalah contoh nih, hukuman, guru menghukum siswa tersebut bapak berbeda 10 menit. Apa Bapak Ibu pernah nyuruh muridnya seperti itu? Alhamdulillah, satu hebat. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya itu, kamu masih salah nggak ketika dia melakukan sesuatu kesalahan. Kalau ketika dia sudah mengakui, ya Pak, saya salah. Nah, cara selanjutnya itu menawarkan. Baiklah Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu di sini, kalau menurut Bapak Ibu setelah mempelajari ini, apa perbedaan yang paling mencolok Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Apakah ada yang bisa menyampaikan? Oh ya, Pak Sudi, ada yang ini, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Tahul untuk memberikan sedikit mengenai hukuman, restitusi, dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu kita masuk kepada kita menghakimi ataupun kita memberikan suatu
suatu tindakan untuk lebih menyakiti itu baik fisik maupun hati ya, itu hukuman. Bisa juga dengan cara perbuatan atau perkataan juga bisa masuk ke hukuman ya, yang bisa menyakiti. Kemudian konsekuensi biasanya itu sudah ada kesepakatan ya, kemudian tapi dia masih masuk ke membuat dia harus melakukan sesuatu untuk mengganti. Biasanya ada imbalannya ya, imbalan. Contoh, anak itu tidak sengaja menumpahkan air gitu, konsekuensinya dia harus membersihkan mejanya gitu. Tapi itu bukan hukuman ya, tapi cuma dia harus bertanggung jawab gitu ya. Beda lagi dengan restitusi ya. Restitusi itu sudah sebelumnya kita punya kesepakatan bersama, yaitu ibaratnya kita membuat kesepakatan kelas, kemudian dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas ya. Di situ restitusi itu bisa digunakan untuk anak-anak yang ketika mendapatkan masalah, nanti anak tersebut bisa mengganti kira-kira kesalahannya apa, kemudian dia bisa memberikan solusi, yaitu dari kesepakatan yang telah dibuka bersama-sama. Jadi bisa menerapkan itu di kelas. Terima kasih. Bapak Ibu, oplosnya mana nih? Ya bagus. Ternyata memang semua guru yang ikut di sini itu memang sudah cepat, mudah memahami. Ya, itulah yang namanya perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk lebih memahami lagi Bapak Ibu, marilah kita simak video yang akan tampil di depan. Silakan kita tonton dulu videonya dan dilanjutkan, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Ibu Bia untuk melanjutkan materi diskriminasi. Silakan Ibu Bia. Ya, terima kasih Pak Tahwa dan Pak Sudi atas tanggapannya. Berarti bisa saya simpulkan kalau hukuman itu dibuat sendiri oleh guru ya, berdasarkan tata tertib. Kemudian kalau restitusi itu atau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama atas kesepakatan guru dan murid, kemudian dirumuskan dan menjadi keyakinan kelas. Dan itu sifatnya sudah disepakati antara murid dan guru ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh-contoh dari restitusi ketika anak melakukan kesalahan, jadi tidak ada hukuman. Ya, silakan disimak baik-baik. Kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat
Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepet sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Setelah kita tadi menyimak videonya, Bapak Ibu, kira-kira yang video yang mana yang sesuai penjelasan Pak Tahul tadi, yang sesuai dengan segitiga restitusi? Ya, yang terakhir, alasannya? Terima kasih Bu. Tadi yang sesuai dengan arahan disampaikan Pak Tahul, video yang sesuai itu yang terakhir. Kenapa? Karena di situ guru tidak memberikan hukuman, tidak juga memberikan sanksi, tetapi guru itu malah memberikan kepada anak itu berupa bimbingan, ya bimbingan bagaimana dia bisa menghargai waktu. Jadi anak disuruh untuk membuka main sendiri bagaimana yang harus dilakukan. Ya, betul sekali Bu Helmi, terima kasih atas tanggapannya. Jadi di video yang terakhir itu guru tidak langsung menjudge kamu telat harus begini-begini, tetapi beliau menanyakan dulu, kenapa kamu bisa telat, alasannya apa? Pasti kamu mempunyai alasan melakukan hal seperti itu. Kemudian siswanya menjawab, karena alasannya membantu ibunya. Karena kemudian guru juga tidak langsung kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah sepakati, tidak, tetapi bertanya dulu, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Siswa itu menjawab, dan guru juga bertanya lagi, jika seperti itu kamu kedepannya untuk memperbaiki kesalahan kamu harus bersikap seperti apa. Nah, jadi itu validasi hasil. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman, tetapi menanyakan dulu alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, karena mengapa seperti itu? Karena pembelajaran saat ini harus benar-benar berpihak pada murid. Jadi bukan muridnya yang menyesuaikan, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai murid terhadap siswa. Kemudian yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum itu tadi di video yang sebelumnya, yang video keberapa ya? Nah, itu sebagai penghukum. Ya, jadi dari nada bicaranya aja sudah ketahuan kalau guru itu menghukum. Kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus berdiri di luar kelas atau di depan kelas. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya itu, kamu sudah melakukan kesalahan ini, berarti kamu harus seperti ini. Nah, itu penghukum. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman, kamu kenapa ya? Kok kamu bisa telat sih? Ayo dong cerita. Nah, itu kita bisa
posisi kontrol kita sebagai apa di posisi kita sebagai apa di kelas terhadap murid. Yang pertama penghukum, ini kalimatnya seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu sekarang sudah tidak ada ya Bapak Ibu, guru seperti itu sudah tidak ada. Kemudian contoh penerapan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru bilang, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah itu sebagai merasa bersalah. Kayaknya anak itu bersalah banget, berdosa banget, cuma gara-gara telat, itu pun gara-gara dia membantu orang tuanya atau ada alasan lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru nih bangga, buat bu guru nih senang. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini, kita jika ingin membudayakan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik, kita harus mempunyai keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dilakukan di kelas 2A oleh Bapak Miftahul. Ini keyakinan kelas ini merupakan rangkuman dari masukan-masukan yang diberikan oleh siswa dan disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti datang ke kelas tepat waktu, nilai kebajikannya itu disiplin ya, angkat tangan sebelum berbicara dan itu menghargai, jaga kebersihan ruangan, kebersihan, saling menghargai dan menghormati teman, kemudian dengarkan dengan seksama. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak semuanya harus jadi dirangkum ya sesuai nilai-nilai kebajikan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah ini segitiga restitusi yang tadi dijelaskan oleh Pak Tahur untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Contoh penerapannya atau kalimatnya seperti apa ya tadi?
jadi among yang seperti apakah setelah mengikuti webinar ini? Linknya akan saya bagikan melalui WhatsApp. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengisi milimeter ya. Mentimeter. Nah, dari hasil mentimeter itu ternyata setelah kita lihat Bapak Ibu semua itu sudah paham tentang budaya positif. Dan di sini setelah merefleksi, apakah Bapak Ibu semuanya akan mulai merubah kebiasaan kita dari yang biasanya konsekuensi ternyata yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, yaitu apa namanya Bapak Ibu? Restitusi. Nah, dari restitusi itu mari kita mulai menerapkan budaya yang positif, disiplin yang positif, yaitu budaya ataupun disiplin yang lahir dari dalam diri anak tersebut, bukan dari luar ancaman ataupun sebuah hadiah. Mari SDN Pademangan Barat 01 kita tingkatkan dengan cara budaya positif yang berkelanjutan. Pademangan Barat 01 jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan diseminasi budaya positif oleh tim CGP Angkatan 9. Jalan-jalan sore ke rumah Dani. Tidak lupa izin sama orang tua. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat bisa kita implementasikan, bisa menjadi masukan buat kita ke depannya sebagai guru. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa namanya?
bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Nah, ini yang tadi dibilang itu tidak cukup ya. Kesadaran diri dan tanpa tekanan. Terus lanjut, bagian lagi. Ya, yuk. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kegiatan-kegiatan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah atau
saling menghargai sesama makhluk hidup.